strategi kedua, make sure your needs are met. My needs are met. Your needs are met. We have to make sure Egois dulu nih ya. Iya, egois dulu. Oke, ya. Karena kita nggak bisa, kan sama kayak yang analogi oksigen itu kan. Kita nggak bisa bantu orang lain kalau kita sendiri masih stres. Kenapa? Karena yang tadi kita diskusi, orang stres itu gampang marah. Jadi kita niatnya baik, tapi we're not gonna be able to do it. Kita pertama-tama harus memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu. Diri sendiri. Oke. Ini Romo sebenarnya mau ngomong, mau tambah. Oke. Dan kita semua orang punya kebutuhan. Kita punya kecenderungan di Indonesia, we're self-sacrificing. Ya kan? Iya. Kita we're communal gitu. Kita mengutamakan orang lain dulu. Orang Indo apalagi sih, iya sih. Exactly. Iya. Memang ada benernya, kita harus, we have to love each other gitu. Cuman, kita jangan sampai terbengkalai. We have to make sure we're okay. Next slide, please. Nah, ini orang Indonesia pasti banyak yang tahu ini obat. Redoxon, oh iya. Exactly. Kalau di Australia apa ya mereknya? Beroka ya? Beroka Dan Redoxon. Nah, let me ask you, Marius, kenapa kita minum Redoxon? Why do we drink Beroka? Karena kalau kita lagi merasa lesu, lagi merasa butuh something yang manis di mulut atau mesti gimana gitu loh. Iya. Soalnya kalau minum Beroka atau Redoxon itu kan effervescence kan. Seakan-akan tuh kayak minum soda tapi sehat. That's how I feel. Iya. Apa ya, Redoxon itu vitamin apa ya? Vitamin C, vitamin B. Banyak. Iya, there's a lot of them gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita minum vitamin? Karena kita sadar bahwa tubuh kita butuh. Kalau kita kurang kalsium, kita punya tulang jadi rapuh gitu contohnya. Kita kurang vitamin apa, nanti impact-nya apa gitu. Nah, kita sebagai orang Indonesia, we understand tubuh kita punya kebutuhan. Cuman kita seringkali lupa bahwa jiwa kita, our mind, our mental juga ada kebutuhan. Oke, ya. Right? Next slide, please. And so, apa kebutuhan kita dan apa akibatnya jika tidak terpenuhi? Jadi hari ini kita mau fokus kepada 5 kebutuhan. Pertama adalah istirahat. Kedua, produktivitas. Ya, apalagi. Ada kebutuhan sosial, kebutuhan fisik, dan kebutuhan rekreasi. Ini adalah kebutuhan mental, jiwa dan emosi yang kita miliki. Contohnya, yang pertama istirahat. Banyak anak muda terutama yang zamannya milenial ini, mereka nggak bisa istirahat. They cannot rest. Jadi karena ada beban, I have to keep working, if not I'm a failure. Ada perasaan, we have to keep working. Jadi, kan di Indonesia kalau misalnya orang, aku pelayanan 7 hari gitu, nggak ada stop-stopnya. Wah, luar biasa, hebat sekali. Tapi that's not good for us. Ini, we have to learn how to rest. Dan istirahat itu bukan cuma fisik, tapi terutama dalam pikiran. Bisa gak? Kita lagi di Bali contohnya, ini ceritanya aku lagi kepengen ke Bali. Kita lagi di pantai, kita lagi relax, lagi minum kelapa gitu. Tapi pikirannya masih bisa dikerjakan nggak? Ya nggak bisa lah. Exactly, tapi a lot of people do that. Meskipun mereka day off, meskipun mereka bisa lagi makan di mana, lagi seharusnya having fun gitu. Pikirannya tetap, they're worrying about things. They're worrying about their families, they're worrying about work. Dan it's important, cuman we need rest. Bukan badan yang capek ya, tapi pikiran. Pikiran capek, dan ingat, pikiran dan badan itu sangat dekat. Jadi kalau pikirannya capek, badannya bakal capek. Oke. So, sebenarnya ini apa yang terjadi di rumah sih, ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang kan anak-anak serba gadget, ya. Anak-anakku ada yang paling gede ada laptop sendiri, yang kedua juga ada laptop sendiri, yang ketiga kadang-kadang nebeng komputer aku, itu, dan yang paling kecil obviously handphonenya gilir gitu ya. Dan saya bilang ke anak saya paling gede, mereka main terus. Bagus, mereka tuh akur satu sama lain gitu. Tapi saya bilang ke mereka, nggak harus ada satu hari kalian pilih, kalian nggak pegang gadget sama sekali. Sebab aku bilangnya gini, papi mau kalian itu to get bored. You need to get bored in your head so you can creatively think. Itu kata-kata aku gitu. Itu bener nggak kayak gitu? Yeah, it's absolutely right. Entah dari gadget atau dari apa, we need a day of rest. Makanya banyak orang datang kepada saya buat counseling and they feel I'm so tired.
I'm so burnt out gitu. Bener-bener rasa burnout, capek. Aduh, ngapain? Why do we do this gitu. Nah, terus saya tanya, kamu terakhir kali istirahat kapan? Bilang, oh ada weekend. Like, no, bukan weekend. Kamu terakhir kali bener-bener istirahat. Kapan? Oke, iya. Karena meskipun weekend, pikirannya masih bisa dikerjain nggak? Benar, iya dong, iya Exactly. pasti. Ya. Jadi istirahat adalah we have to calm our minds, and we don't think about work, we don't worry about anything. Benar-benar we think about, okay, I need to rest. Kalau ini gimana? Nih, istri biasanya. Udah malam nih, jam 1, jam 2, bahkan sampai jam 3. Tapi lampu semua udah mati. Cuma ada satu orang remang dari handphone. Yep. How's that? Dia bilangnya mungkin nyambungin nanti ke rekreasi. Dia bilangnya saya rekreasi. Sebab it's something that she does gitu loh. Yep. How I do actually gitu. Ya, itu bagaimana itu? Now that's a very good thing. Karena di dalam topik istirahat ada the topic of sleep. Tidur gitu. Nah, ada yang namanya sleep hygiene. Bagaimana praktek-praktek agar kita bisa tidur dengan lebih baik. 1, kita harus 2 jam sebelum tidur jangan pegang gadget. 2 jam sebelum tidur. 2 jam. Okay. Karena cahaya dari gadget itu sebenarnya mengubah kimia otak kita. Oke. Ada satu di bagian depan otak kita yang menentukan how do we sleep. Itu bahasa scientificnya is circadian rhythm. Circadian rhythm. Okay. Bangun tidur gitu. Nah, itu terpengaruh oleh cahaya, terutama cahaya gadget. Oke. So that's the first one. Secondly, kalau belum malam, jangan sentuh tempat tidur. Apalagi kerja di tempat tidur, itu nggak boleh itu. Karena kalau kita udah masuk tempat tidur, dan kita sering kerja di tempat tidur, atau kita suka nap gitu, nanti it's gonna be very hard to fall asleep. Jadi don't touch the bed kalau belum saatnya tidur malam. Oh, jadi work from home juga jangan dari tempat tidur? Jangan, nanti malamnya susah tidur. Oops. Terus? Exactly. So what's next? Ada, istirahat gitu. And an example, kalau kita nggak cukup istirahat, and how it affects us. Pernah gak kemarin harus kerja, and I'm sure you have, karena you have 4 kids gitu, tanpa tidur semalaman? Yeah, once or twice. How do you A feel? week. Capek sih. Mungkin waktu kerjaannya itu tuh kita semangat. Tetapi the next 2 days, kayaknya mau tidur kayak bagaimanapun nggak catch up gitu, nggak kejar. Exactly. Sama aja kalau misalnya seseorang, meskipun dia tidur, they're constantly worrying. Impact-nya itu sama. Nggak bisa konsen, suka marah, suka stres gitu. We have to make sure bahwa we calm our minds. Dan kita benar-benar tidur. Nah, the second one, produktivitas. Produktivitas, oke. Yeah. We need to feel useful. Oke. We need to feel productive gitu. Kalau misalnya nggak ada, terutama yang a lot of people that talk to me, kalau mereka lagi nggak ada kerjaan, apalagi musim lockdown nih. Exactly, lagi lockdown gitu, they don't feel productive. Mereka merasa useless. Dan impactnya mereka bisa merasa depresi. Mereka jadi, aduh, you're so useless gitu. You're not productive. You're not doing anything gitu. And you start to feel bad about yourself. Perasaannya jadi nggak enak gitu, pikirannya negatif terus. Jadi harus ada perasaan produktif. Kalau aku mau ambil, coba, mungkin ini bukan curcol ya, tapi buat ibu-ibu rumah tangga yang memang biasanya itu full-time housewife seperti istri saya. Kalau mereka produktivitasnya itu tuh dihitungnya bagaimana gitu, dilihatnya dari segi apa gitu. I guess gini ya, produktivitas itu dari segi apa sih kita ngelihatnya gitu loh. Jadi ini tergantung masing-masing. Bisa there are 2 moms gitu, they both take care of their children. Satu tuh merasa, I'm being productive. Of course, I'm taking care of my children. Yang satu merasa, I'm just a housewife. Jadi satu bisa dari sudut pandang. Karena of course, taking care of children itu kayak full-time job. Of course. It's a huge thing gitu. Yeah. Tapi also, it's good if there are other activities. For example, my mom di Indonesia, karena ada lockdown ini, her business isn't going well. Oke. Jadi awal-awal lockdown, if I can share, my mom's not here, so that's okay. Dia bilang kayak, aduh, I feel so useless. I feel I don't have a purpose gitu. Nah, what does she do? Dia bantu orang. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan produktivitas by helping other people. Dan itu yang kita bisa lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Wait, bantuinnya bagaimana? Kan nggak di lockdown. Oh, it can be many different things. Kalau misalnya saya bisa konseling orang di Indo, kan nggak ketemu kan, but I'm still productive.
contacting people, contacting be people, there with them, anything. As long as we feel productive gitu, dan memang we're productive. Yeah, makes sense. Very makes sense. Absolutely. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Now, I have 4 friends. Saya punya 4 teman gitu. Is that all? No, bukan cuma. I have 4 friends. I have many friends, tapi di antaranya ada 4 teman yang tinggal di Southwest. Alright, yeah. Nah, saya jauh maksudnya gitu kan? Jauh, mereka tinggalnya jauh gitu. Nah, every week I go there. Oh, wow, Karena I know kebutuhan sosial saya terpenuhi saat saya ketemu mereka. I feel loved, I feel take cared for, I feel fun gitu di sana. Iya. Nah, I have to make sure it's my responsibility, tanggung jawab saya untuk memenuhi kebutuhan sosial ini. Jadi kita nggak bisa tunggu orang, gue nggak pernah di kontak siapa-siapa. Nggak ada yang orangnya, kayak misalnya, orangnya ngajak tapi nggak pernah follow up gitu. Atau dia kayak gimana, nggak bisa. Kalau memang kita yang perlu, kita harus cari orang. Balik lagi ke produktivitas tadi ya. Exactly. Dengan bersosialisasi, kita that's time well spent today. Gitu. Exactly. Karena I'm fulfilling my needs. Exactly. Contohnya kayak with Komar, how do you fill your social tank di selama lockdown ini? Mungkin saya lebih a bit better than my wife gitu. Sebab aku masih punya kesempatan, saya masih bisa punya kesempatan untuk pergi ke kantor, walaupun di situ nggak ada siapa-siapa gitu ya. Tapi at least dengan berinteraksi di jalanan dengan mobil-mobil gitu, itu is actually rather seperti komunikasi gitu ya, gitu loh. Terus obviously juga ada mengajar di KPA, ada kontak-kontak dengan orang-orang KPA gitu, dan Romo, dan puji Tuhannya Romo masih memerlukan saya untuk menjadi akolit. Jadi saya ada komunikasi dari pengurus-pengurus yang misa online gitu. Exactly. Ya, itu sangat membantu saya sih, ya, benar. Very good. Dan terutama di saat lockdown pandemi ini, kita butuh komunitas yang kita bisa curhat dan curcol. Nggak bisa sekedar basa-basi doang. Makanya yang saya punya teman itu, yang 4 teman ini, I go there karena saya bisa mengeluarkan luapan isi hati. I can share what I'm feeling. They make me feel loved gitu. They make me feel like family. And so that's why I go there. And I love them very, very much. And they better be watching today. Check. Tapi ya kita butuh teman yang benar-benar that loves us. Kita butuh kebutuhan. Kita memang punya kebutuhan social people that love us. Romo, would you like to add anything? Ya, Romo. Jadi gimana, Romo? Jadi kata Sandy bilang kita harus memenuhi kebutuhan kita dulu. Nah, Romo dari mata seorang gembala itu bagaimana, Romo? Nah ini, saya mau melihat anehnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengajar kepada kita apa? Pelayanan. Serve others. Ya. Coba kita pikir ya, kalau seseorang itu mengajarkan sesuatu yang penting itu pasti itu penting untuk kita. Ini. Nah, kenapa? Karena pelayanan itu, serve others, itu membuat kita itu keluar dari diri kita gitu. Dan ketika kita itu melayani sesama, melayani gereja, melayani masyarakat, maka di balai itu kemudian kita akan mendapatkan itu peneguhan dari orang lain. Gitu. Jadi orang lain juga akan memberikan encouragement, memberikan kepada kita mendengarkan kita gitu. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melayani, itu kenapa? Itu demi kebahagiaan kita. Karena apa? Karena itulah jalannya supaya kita tidak lonely, supaya kita tidak kesepian, supaya kita dikenal. Karena apa? Feeling good to be recognized. Exactly. Exactly. Oh, sebentar nih, kita ada pertanyaan dari pemirsa. Apa nih pertanyaannya nih? Mana pertanyaannya? Belum ada pertanyaan? Oh, belum ada. Oke, nanti kita save dulu ya. No worries. Saya tanya dulu ini. Saya tanya kepada Sandy. Sandy, dalam psychological point of view, seringkali yang membuat kita capek adalah irrational belief. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menyadari irrational belief itu? Sesuatu yang That's a very good question sih, Roma. Jadi, just to reiterate, kita bisa seringkali capek karena pikiran kita rasanya drain gitu, nggak ada energi. Dan bagaimana kita identifikasi di mana when we're thinking weird gitu, irrational belief atau rational belief. So just to clarify a little bit, irrational belief adalah saat di mana kita we're thinking things yang memang it doesn't make sense. Karena seringkali our mind is playing tricks on us.
Pikiran apa ya? What's the best way to put that in Indonesian? Apa ya? Pikiran kita suka liar gitu. It likes to go wild. Nah, ada satu proses, ini masuk ke tekniknya sedikit ya Romo. Yes. Namanya cognitive challenging. Cognitive challenge. Nah, saya buka aja tahun 2015, I was very depressed. Dan saya harus ketemu terapis and I was very suicidal as well. Di sana saya menerima terapi namanya cognitive challenging. Saat itu saya merasa, Sandy, you're useless. Nobody can trust you. Tapi bagi terapis dia bilang, oke Sandy, gimana kita tahu ini rasional atau enggak? Kita bikin apa ya? Kita tanya gitu, is there evidence for this thought? Apa buktinya untuk pikiran ini? Karena seringkali like ada banyak orang, if something happens, mereka langsung bilang, oh it's my fault. Akunya nggak bagus gitu. Tapi we don't think about what we're thinking about. Kita nggak benar-benar amati pikiran kita seperti apa. So it's difficult to explain karena it's very technical gitu. Cuman always ask yourself, why am I thinking this thought? And is it true? Am I useless? When I think tiba-tiba, aduh I'm useless, I'm ugly, I'm apa gitu. Why am I thinking this? Is it true? Enggak kok. I have people who love me. I have people who enjoy my company. I have people who tell me I'm doing a good job gitu. Jadi kita harus selalu bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya pikirkan pikiran ini? Karena siapa tahu kita insecure. Dan apa buktinya pikiran ini? Dan kalau memang nggak ada buktinya, itu yang dinamakan irrational thought. Thank you for the question, Romo. So the next one adalah kebutuhan fisik. Nah ini nih, we need to exercise. We need to exercise karena kesehatan mental dan stres itu stres itu sangat menurun saat kita olahraga. Jadi tubuh kita menghasilkan hormon-hormon, so we feel good untuk menurunkan stres. Makanya abis olahraga rasanya enak kan? Kemarin you're an amazing basketball player. Abis selesai kan keringetan apa but you feel good, right? Jadi exercise is very important for mental health. By the way, saat 2 bulan lockdown ini, kalian mau cari di Rebel Spot, mau cari di Gumtree, Barbell, Treadmill, Elliptical, semuanya habis. Benar, iya. Absolutely. Meja pingpong juga habis. Meja pingpong aja sampai habis loh. Saya teleponin Target 6 kali kayaknya. Nggak ada di mana-mana. Tapi exercise is important. Nah, exercise nggak perlu nge-gym gitu kayak ada yang tahu adik saya, si Sammy kan gede banget kan badannya. Dan kalau nggak salah si IC Games lalu dia menang tarik tambang. Dia memang kuat banget. Tapi nggak usah sampai ngangkat barbel apa. Jalan pagi. Jogging gitu. In the sun itu sangat penting. So exercise is important. The last one is rekreasi. We need to do things yang we have fun. Right? Yeah, of course. Apa yang kita enjoy gitu. Tapi kalau sedang lockdown, sedang apa, we forget to have fun. Nah, anehnya ya, kalau misalnya saya ke rumah teman-teman saya yang di Southwest itu, saya heran melihat mereka. Di masa pandemi ini, there's so much joy. There is so much joy gitu. Mungkin orang lihat dari luar ini orang-orang, what's the matter with them? Tapi they choose to have fun. They choose to enjoy it gitu. Jadi memang all of these things adalah suatu pilihan. Bukan tergantung situasi, tergantung apa. Dan aku tahu kita semuanya kerjaan kena efek. Tapi they choose to have joy. Makanya saya sering banget ke sana because I love the atmosphere gitu. We need to have fun. Next slide please. Oh, sebentar ya sebelum kita move forward. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari pemirsa yang sangat nyambung nih dengan ini nih. Dari 5 kebutuhan ini, ada prioritinya, ada yang lebih penting dari yang lain atau bagaimana? Dari 5 kebutuhan yang tadi Sandy baru sebutkan yang ada di itu ya layar ya, mana yang saya perlu prioritaskan gitu loh? That's a very very good question. I like to answer that with another question. Gitu. Oh, okay. Kan kalau misalnya kita, kalau misalnya kita belajar, ada 4 roda iman kan? Ada apa 4 roda? Tiang pertumbuhan. Tiang pertumbuhan, ada apa aja? Ada doa, komunitas, pelayanan, dan firman. Iya. Which one's most important? Penting semua.
Exactly. Kalau dia kayak kan 4 tiang pertumbuhan jadi kayak roda kan. Kalau satu bolong, yang 3 menopangnya nggak bisa jalan gitu. Exactly, it's exactly the same as this. Percuma kok kita having fun, tapi kita nggak istirahat. Right? Kita capek terus. Percuma kok misalnya kita bisa istirahat, kita produktif, kita exercise, kita having fun, tapi kita sendirian. Right? Yeah. We need all of them to come together. Yeah. Oke. Yeah. Jadi one of the ways seringkali kita lupa. Jadi gimana caranya? Apalagi dalam suasana lockdown ini, dan lockdown ini masih belum berhenti ya. Memang kita sudah boleh keluar, tetapi masih sangat dibatasi. Dan bahkan hari ini baru diberitakan New South Wales ada 2 kasus baru. Ya. Jadi ada kekhawatiran bahwa akan mulai lagi gitu loh. Ya. Gereja sudah mulai dibuka, restoran boleh dibuka, bahkan kalau nggak salah tengah bulan ini gym juga akan dibuka juga. Gitu. Jadi mulai banyak kontak-kontak fisik yang terjadi. Bagaimana gitu kita bisa make sure, memastikan bahwa 5 loh. Ini di luar kebutuhan fisik kita, di luar pekerjaan kita, tapi ini adalah mental yang jarang-jarang kita pikirkan. Bagaimana gitu loh? Coba, let me ask you something. Antara ini semua ini, kalau kita sampai amit-amit kita lockdown, fully lockdown gitu, which one can't we do? Yang tidak bisa kita lakukan. Iya, yang mana? Fisik kali ya. There's lots of home exercises. Okay. Saya tahu teman saya Juve, he does a lot of YouTube exercises. Exercise di rumah aja. YouTube exercise itu maksudnya gimana? Jadi ikutin ada kayak kelasnya gitu. Ikutin home exercises. Iya. What else? Rekreasi. There's lots of fun things we can do at home. We can watch movies, we can play games, we can make puzzles, we can play board games gitu. Kita perlu cari aja. I like to cook at home. Oke. Jadi nggak ada alasan kebutuhan ini nggak terpenuhi. Mau lockdown nggak lockdown. Oke. We can do all of them. Kalau social, that's why we have Zoom. That's why we have calls gitu. Memang nggak persis seperti itu. Pernah with my 4 friends saat lockdown nggak bisa kesana kan, saya ditaruh di iPad. Terus kita nonton TV bareng. Bukan ngomongnya, kita nonton TV bareng gitu. Iya. Is there a question? Ini saya juga mau cerita aja. Oh iya. Sudah 2 tahun kebelakang sebenarnya di kantor saya itu tuh pengen memodernkan bagaimana kita memakai teknologi. Dan obviously karena banyak orang tuanya dan lain sebagainya, nggak pernah jalan. Ya sudah subscribe di ada Microsoft, ada Google dan lain sebagainya, komputer bagus-bagus, nggak bisa jalan. Oh, no. CEO bilang kita harus ini, nggak bisa. CEO-nya nggak didengerin. CFO kita harus, nggak jalan juga. CTO, CIO nggak bisa. Yang bisa membuat kita melangkah dalam teknologi adalah COVID. Sekarang ini semuanya teknologi, teman semuanya. Romo mau ngomong, ayo coba. Enggak, saya mau mengaku saja, mengaku. Yaitu bahwa saat COVID-19 ini, komunitas kami happy sekali, gitu. Kenapa? Karena kami biasa sibuk, biasa pelayanan itu. Tiba-tiba tidak ada pelayanan itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Minggu sore saya bisa siesta, bisa tidur siang, istirahat ya. Kemudian habis makan itu, ada yang namanya Netflix time. Jadi... Romo nonton apa Romo di Netflix? Pengen tahu. Iya, jadi justru malah pandemi ini tuh share price-nya, stock price-nya Zoom itu tuh meningkat luar biasa. Karena yaitu orang-orang langsung menjadi maju teknologinya gitu. Absolutely. Just before we move on, satu poin lagi tentang istirahat. Mutlak, we have at least 1 day a week. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. 6 hari kita bekerja, 1 hari kita memuliakan Tuhan. Demikian pula dengan mental dan fisik kita. Exactly, karena dengan kita beristirahat, kita bilang, Tuhan, I trust you. Oke. Jadi mau pelayanan, mau apa, at least 1 day a week. Rest. Oke. Mutlak, Jadi para pemirsa jangan lupa ya, itu mungkin tadi prioritas mana yang penting, semuanya penting. Tapi mutlak adalah semoga kita bisa mengistirahatkan pikiran, mental kita dari segala kekhawatiran paling tidak 1 hari. Gitu. Kalau saya dulu lagi masa prapaskah, saya delete
hapus semua program-program dari handphone saya. Sebab masa prapaskah itu puasa saya puasa apps gitu ya. Ya. Dan akhirnya udah sebulan nggak pakai apps ini, nggak pakai apps itu, oke-oke aja nih gitu. Dan akhirnya iya, begitu deh. Absolutely. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau saya lebih tidak bisa lebih cannot control, lebih ke anxious. Ya, gimana maksudnya nih? Kalau lagi merasa khawatir, lebih cannot control ke stres dan emosi, itu menurut Dr. Sandy dan Romo bagaimana? Bagaimana ini maksudnya? Is it okay if we... Okay, silakan Romo. Oh enggak, can we ask him to clarify the question? Iya, mungkin coba di Japri bagaimana itu ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut apa gimana? Yeah, if that's okay. Atau Romo udah ada jawabannya? Saya rasa saya bisa menebak arahnya, yaitu bahwa banyak orang itu tidak bisa berhenti berpikir gitu. Jadi ketika dia silent, ketika dia itu hening, pikirannya itu just cannot stop. Gitu loh masalahnya itu. Nah, kalau itu dari spiritual itu begini caranya. Jadi kita diem gitu, dan kemudian kita mencoba untuk menghargai pikiran kita. Jadi pikiran kita bisa berhenti kalau kita menghargai. Caranya begini caranya, kita diem gitu. Dan setiap kali kita berpikir, itu kita disadari aja. Oh, aku lagi berpikir tentang ini. Gitu. Dan katakan kepada pikiranku begini, pikiranku, thank you. Ini. Oke. Mengucapkan terima kasih. Gitu. Nanti lama-kelamaan, itu nanti akan getting down. Gitu. Lalu menjadi tenang. Gitu. Kenapa? Karena kita jarang sekali menghargai pikiran kita. Gitu. Pikiran kita itu seringkali ketika kita diam, dia itu seperti mau menunjukkan bahwa saya penting. Gitu. Sehingga kemudian ketika kita hening, lalu justru pikiran kita itu aktif sekali. Gitu. Yep, absolutely. Kalau misalnya dari sisi itu, being able to stop your thoughts untuk menghentikan pikiran, it takes practice. Sama kayak tadi Romo bilang, it takes practice. Kalau muncul, we say thank you gitu. Jadi, contohnya gini, kalau kita menghafal sesuatu, it takes time kan. Yeah. Kita ulang. Jadi sama seperti otot pikiran kita tuh bisa di-train. Cuman kita sering kali latihan otot, tapi pikiran kita lupa. Yeah. Okay. Jadi sometimes kalau pikiran aku udah mulai kemana-mana gitu, I say, okay, we need to calm down.